menjadi kering ya. Dilihat biaya pengobatan yang sangatlah mahal, dari jutaan, ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sedangkan menurut medis, ini dia kanker Bapak Ibu, suatu perubahan selama menjadi tidak normal. Kanker berawal dari tumor. Tumor ini adalah benjolan yang tumbuh pada tubuh kita, bisa tumbuh keluar dan bisa tumbuh ke dalam. Tumor ini terbagi menjadi dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Tumor jinak itu pertumbuhannya lambat, tidak nyeri, tidak sakit. Apabila dibiarkan dan tidak segera ditangani, maka lambat laun akan berubah menjadi ganas. Kalau sudah menjadi ganas, itu dinamakan dengan kanker atau kanker. Nah, kanker ini bisa berpindah ke bagian tubuh lain melalui pembuluh darah atau metastasi. Ya. Nah, ini adalah benjolan atau tumor bisa tumbuh di mana saja. Ini tumbuhnya di punggung Bapak Ibu, tangan dan kaki, di leher dan di pundak. Tumor juga bisa tumbuh di mata seperti ini. Ini juga, ini dan ini yang berhasil diangkat. Ya. Nah, mari kita kenali Bapak Ibu, faktor pemicu kanker apa saja yang ada pada tubuh kita. Yang pertama ada genetik atau keturunan. Jadi apabila ada silsilah dari keluarga Bapak dan sini ya yang terkena kanker ataupun tumor, baik yang terkena adalah ayahnya, ibu, kakek dan nenek, maka akan diturunkan ke generasi selanjutnya kepada anak dan cucu. Persentase diturunkannya ini Bapak Ibu 80%. Nah, yang kedua ada kimia dan fisika. Kimia adalah polusi lingkungan, contohnya seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan yang paling dekat dengan kita asap apa itu Bapak Ibu? Asap rokok, benar ya. Nah, jadi baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama berbahaya. Selanjutnya ada fisika. Fisika adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah radiasi HP. Pernah tidak Bapak Ibu jika menelpon terlalu lama, telinganya terasa panas? Nah, itu adalah akibat dari radiasi HP tersebut. Nah, apabila biasanya kita lakukan ya Bapak Ibu menelpon lebih dari 30 menit per hari, maka kita akan berisiko terkena kanker otak. Apalagi kalau menggunakan HP-nya sambil dicas, maka radiasi yang ditimbulkan 1000 kali lipat dari HP biasa. Nah, selanjutnya ada makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Yang pertama itu ada formalin, formalin maya. Ini banyak sekali Bapak Ibu kita jumpai pada makanan instan dan makanan berkaleng. Contohnya seperti mie instan, sarden, dan makanan berkaleng lainnya. Yang kedua ada boraks, zat pengenyal. Ini banyak sekali Bapak Ibu kita jumpai pada sosis dan bakso. Ya, Bapak Ibu di sini ada yang suka makan bakso. Nah, suka ya. Nah, ini memang sebaiknya dikurang-kurangi ya Bapak Ibu ya, karena kita tidak tahu nih bakso yang Bapak Ibu beli di luar sana ada zat pengenyal atau tidak, kecuali Bapak Ibu buat sendiri di rumah ya. Yang ketiga ada zat pewarna. Ini banyak sekali kita jumpai pada jajanan anak-anak yang apabila kita pegang dengannya, maka warnanya akan menempel pada jari kita. Dan yang terakhir ada MSG atau micin-micinan. Kalian tahu apa saja Bapak Ibu? Royco, Ajinomoto. Apalagi Bapak Ibu? Ajinomoto ya, kalau kita berikan kepada tanaman subur ya tanamannya Bapak Ibu. Apalagi kita konsumsi setiap hari, maka yang akan subur adalah sesakar lagi dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Bapak Ibu kalau masak nasi di rumah menggunakan apa? Rice cooker atau Mexico. Kebiasaan dari kita nih Bapak Ibu dicolokkan 24 jam non-stop selagi nasinya belum habis. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Pernah tidak Bapak Ibu di sini menemukan nasi yang sudah kuning tapi tidak basi? Pernah? Enaknya diapakan lagi Bapak Ibu? Nasi goreng. Ya. Nah, ini sudah tidak boleh lagi ya Bapak Ibu, karena pada nasi yang sudah kuning walaupun tidak basi dan tidak berbau sudah tumbuh jamur. Nama jamurnya itu Aspergillus flavus yang apabila kita konsumsi kita akan berisiko terkena kanker
kedua, penggunaan minyak jelantah, minyak yang lebih dari 3 kali penggorengan. Ini banyak sekali Bapak Ibu kita jumpai pada tujuan gorengan atau lalapan. Minyaknya sudah hitam tapi masih digunakan ya. Karena pada minyak yang lebih dari 3 kali penggorengan, walaupun minyak ini hitam sudah terdapat zat radikal bebas yang apabila kita konsumsi kita akan berisiko terkena kanker. Nah, inilah faktor pemicu kanker yang ada pada tubuh kita. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kanker bisa tumbuh di mana saja. Ada kanker rahim, kanker payudara, kanker prostat. Bapak Ibu ada yang tahu dengan ini siapa? Dukun gondrong. Ya, dukun gondrong. Dia terkena kanker otak, sudah menghabiskan biaya miliaran rupiah hingga saat ini belum sembuh juga. Ada lagi contohnya artis kita Denada. Ada yang tahu Bapak Ibu Denada? Nah, itu anaknya ya yang terkena leukemia atau kanker darah. Anak-anak saja Bapak Ibu bisa terkena kanker ya. Di sini bisa kita perhatikan bahwasanya kanker tidak memilih kepada siapa menyerang, tidak memilih usia, jenis kelamin bahkan pekerjaan. Nah, kita mulai dari kanker prostat. Nah, ini untuk bapak-bapak. Dengarkan baik-baik ya Pak. Bahwasanya kanker prostat merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 pada kaum pria setelah stroke dan jantung. Di mana kanker prostat ini adalah tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat dan ini hanya ditemukan pada pria saja ya. Kita lihat ya Bapak Ibu, prianya yang bagaimana yang cenderung terkena kanker prostat. Kita lihat ciri-ciri prianya. Nanti jangan lupa introspeksi diri ya Pak, kira-kira ada tidak ciri-cirinya seperti ini ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah pria yang berkulit hitam. Nah, ini saya jelaskan dulu ya Bapak ya. Bapak-bapak di sini jangan berkecil hati dulu. Nah, ini saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Maksud pria yang kita di sini bukan bapak-bapak kita yang ada di sini. Mereka adalah orang yang memiliki ras negroid atau orang Afrika karena ada keturunannya. Aman ya Pak? Aman. Ya, tidak ada yang keturunan Afrika ya. Nah, kita lihat yang kedua. Pekerjaannya sebagai supir, petani yang suka mengangkat beban berat, dan yang pekerjaannya banyak duduk seperti supir dan bekerja di kantor. Jadi setiap kali kita kerja Pak, lebih dari 6 jam itu tidak dianjurkan. Maka ini lagi dengan olahraga secara teratur dan perbanyak minum air putih ya. Dan yang ketiga, pria yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang terakhir ini Pak, perlu kerjasama dengan istri, perlu kerjasama dari ibu-ibu untuk suami, yaitu adalah suami yang terlalu sering menahan hasrat. Nah, ini juga tidak boleh ya, karena bisa mengakibatkan kanker prostat. Jadi ibu-ibu kalau suaminya minta jatah kasih saja ya, jangan ditolak ya, karena bisa berisiko terkena kanker prostat. Nah, kita lanjut ini gejala awalnya. Kalau ini mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, yang pertama, susah buang air kecil terlalu sering atau tidak tuntas atau tidak kuat untuk buang air kecilnya, masih menetes-netes dan bercabang. Yang kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sakit di bawah perut dan sering sakit di pergelangan paha, serta adanya darah keluar bersama pada saat buang air kecil atau hematuria. Kalau sudah hematuria ini Bapak Ibu, biasanya sudah stadium lanjut ya. Kita lihat di sini. Inilah kanker prostat dari stadium 1 hingga stadium lanjut. Stadium 1 Bapak Ibu, kankernya masih kecil belum menyebar. Stadium lanjut kankernya sudah menyebar. Kalau sudah menyebar, tidak ada cara lain, harus dipotong. Kalau sudah dipotong yang rugi siapa Bapak Ibu? Ibunya. Nah, perlunya komunikasikan antara suami dan istri untuk sama-sama mencegah dari kanker prostat. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada waspada kanker cervix. Kenapa waspada? Karena kanker cervix merupakan pembunuh
1 ya Bapak Ibu. Wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada pada rahim atau serviks yang bagaimana wanitanya? Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Jadi ini ada ya Bu. Ya. Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah 15 tahun atau menikah ini. Dan yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelamin atau jorok. Ini masih aman Bu? Aman. Tapi nomor 3 ini saya kurang yakin aman ya Bu ya. Saya beri contoh ya Bu, yang jawabnya bagaimana? Yang pertama, wanita kan beraktivitas di luar ataupun di dalam ruangan ya Bu, merasakan pakaian dalam yang lembab atau basah, namun tidak segera mengganti Bu. Mengulur waktu nanti lama di sore atau nantilah pulang kerja tidak boleh, karena pada pakaian dalam yang sudah lembab atau basah sudah terdapat bakteri yang apabila digunakan itu akan iritasi, keputihan, bahkan kanker serviks itu sendiri. Yang kedua, untuk bapak dan ibu di sini, tumbuhnya rambut di kemaluan yang panjangnya tidak boleh lebih dari 3 cm. Jadi bagi bapak ibu yang belum rapi, nanti di rumah dirapikan ya. Boleh pulang dari gereja untuk pakai penggaris ya bapak ibu, sampai tidak 3 cm ya. Nah, kalau lebih silakan digunting ya. Gak perlu bawa ke salon ya, di rumah diguntingnya bapak ibu. Nah, penggunaan pembalut juga tidak boleh lebih dari 3 jam. Setelah 3 jam itu diganti. Kan kebiasaan kita Bu untuk penuh berganti ya. Itu tidak boleh. Jadi setelah 3 jam dipakai, penuh atau tidak penuh harus segera diganti. Nah, kita lanjut. Sayang. Wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium. Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan. Yang kedua, kebalikannya, wanita yang melahirkan 1 tahun 1 juga tidak boleh ya, karena wanita harus diistirahatkan. Ya, kita lanjut. Wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di telur atau kalium. Yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi PIL-KB yang lebih dari 5 tahun. Adakah di sini ibu-ibu yang menggunakan PIL-KB? Ada? Kalau ada nggak apa-apa ya, yang tidak boleh itu yang lebih dari 5 tahun. Setelah 5 tahun ganti dengan alat kontrasepsi yang lain. Nah, yang kedua, wanita yang terus bekerja di malam hari. Dan yang ketiga, tumbuhnya tumor dalam telur, nama tumornya itu miom dan kista. Miom adalah dari tubuh, sedangkan kista adalah belenggu berupa cairan darah dan nanah. Terkait miom dan kista ini saya jelaskan ya Bapak Ibu. Normalnya wanita kan menstruasi 5-7 hari. Terkadang nih 2 hari, 3 hari sudah selesai. Dan tidak banyak keluar bisa menempel pada yang rahim yang bisa mengakibatkan miom dan kista. Atau di sini ada ibu-ibu atau anak gadisnya Bapak Ibu merasakan nyeri haid yang bebas, bahkan tidak teratur, itu dikhawatirkan sudah ada miom dan kista di dalam rahimnya ya. Nah, ini adalah rahim wanita yang sudah terkena kista, dengan rahimnya sudah bernanah-nanah, ini yang sudah berdarah-darah, dan ini yang sudah rusak. Ini adalah wanita yang jorok tadi. Awal tubuh seperti jerawat dinamakan dengan polit, karena gatal digaruk maka melebar seperti gulanya. Sudah seperti ini Bapak Ibu tidak juga diperiksakan, maka akan habis seperti ini. Jadi kalau sudah habis seperti ini sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, kita lihat perbedaannya. Gambar rahim normal yang sudah terkena kista, ini penderitanya. Di mana badannya kurus, perutnya buncit, mereka isinya bukan anak ya Bapak Ibu, mereka isinya adalah kista. Kista apa tadi Bapak Ibu? Nah, ya betul ya, berupa cairan darah dan nanah. Darah dan nanah dalam perut ibu ini. Dan ini adalah operasi pengangkatan kista yang beratnya mencapai 40 kg. Lihat di Bapak Ibu, 40 kg. Jadi dia pecah duluan, pasiennya pun meninggal dunia tidak bisa diselamatkan. Nah, ini adalah operasi pengangkatan miom yang itu daging tubuh yang apabila dipotong-potong bentuknya tetap seperti daging seperti ini. Dan inilah penderita kanker serviks di mana badannya kurus, perutnya membuncit. Kita perhatikan gambar sebelah dengan orang yang sama. Hanya butuh waktu 3 bulan saja wajahnya benua seperti ini, benuanya lebih cepat karena sel kanker yang ada di tubuhnya. Nah, inilah gejala-gejala kanker yang ada
Nanti ibu bisa introspeksi diri ya, kira-kira ada tidak salah satu seperti ini ya. Nah, ada keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim, keluar cairan berwarna coklat bercampur darah dan adanya iritasi di sekitar alat kelamin. Kami himbau dari kesehatan kepada ibu, jika ada salah satu saja gejala seperti ini, segera periksakan ke puskesmas atau rumah sakit, jangan sampai ditunda-tunda. Nah, kita lihat bagaimana cara deteksinya, yaitu dengan pap smear dan infrared. Ibu sudah pernah pap smear? Belum. Seperti ini yang punya pap smear. Sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi rutin setiap tahun lakukan pap smear ya. Nah, kita lanjut ke kanker payudara. Kanker payudara Bapak Ibu saat ini tidak hanya menyerang wanita saja, sudah banyak kasusnya menyerang para pria. Contohnya ada artis kita Robby Purba. Ada yang tahu Bapak Ibu? Robby Purba, presenter laki-laki ya, beliau terkena kanker payudara. Kita lihat dulu. Wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara. Yang pertama, wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudara saja. Dan yang ketiga, obesitas atau kegemukan juga bisa mengakibatkan kanker payudara. Nah, inilah gejalanya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama gejalanya Bapak Ibu. Yang pertama, adanya benjolan di bagian payudara. Yang kedua, adanya titik-titik dan kutil-kutil di kulit payudara dan rasa gatal yang amat sangat di bagian kulit luar atau bagian dalam payudara. Nah, kita lihat seperti inilah penderita kanker payudara Bapak Ibu, di mana payudaranya masih mulus tapi sudah keras dan bengkak. Ini masih diabaikan, belum mau diperiksakan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, di mana payudaranya sudah bersisik-sisik, jadinya sudah disertai lagi dengan kelenjar getah bening yang sudah di depan. Kelenjar getah bening ini adalah bentuknya benjolan di antara ketiak dan payudara. Ini yang di depan, dan ini yang menjalar ke belakang habis umumnya ya. Dan ini adalah laki-laki nih Pak yang terkena kanker payudara, di mana bapak tersebut payudaranya sudah bernanah-nanah. Ini yang sudah berdarah-darah ibunya, dan ini yang sudah membusuk, bahkan tetangganya saja Bapak Ibu bisa mencium bau busuk payudaranya saking baunya. Dan ini yang sudah dioperasi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya operasi tidak menjamin kesembuhan. Setelahnya bisa berpindah ke payudara sebelahnya atau ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah. Nah, ini adalah salah satu program dari yayasan kami, yaitu Bakti Sosial YPKM Peduli, memberikan dana bantuan kepada penderita kanker. Ini bersama dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat ya. Jadi kami informasikan kepada Bapak Ibu, jika ada tetangganya, kerabat atau masyarakat yang dikenal yang terkena kanker dalam kategori tidak mampu ataupun kurang biaya, boleh laporkan ke yayasan kami, akan kami berikan dana bantuan seperti ini ya. Nah, kita lihat bagaimana cara deteksi dari kanker payudara, yaitu dengan mamografi dan skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri. Seperti ini mamografi itu Bapak Ibu. Nanti payudaranya dimasukkan ke dalam alat seperti ini. Nah, nama alat itu mamotest. Maka hasilnya akan keluar akurat seperti ini. Ini yang normal, ini baru terjangkit, dan ini kanker yang sudah menyebar ya. Seperti ini skema sadari. Nanti bisa kita praktekkan secara bersama-sama di akhir sosialisasi cara skema sadari yang berjalan ya. Nah, seperti inilah skema sadari dan sosialisasi kami juga lakukan di sekolah-sekolah, ini di puskesmas, dan tenaga kesehatan juga kami lakukan. Ini di Polresta bersama dengan Ibu Bayangkari dan Polwan. Ini di Polika TNI Kota Tangerang, dan ini sewaktu saya di jam 16 Patipura di Ambon ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya bapak-bapaknya juga antusias memperagakan skema sadari karena sadar bahwasanya kanker payudara tidak hanya menyerang wanita saja ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ini kepada Bapak Ibu dari apa itu kanker, faktor pemicu, gejala hingga cara deteksi. Sekarang saya mau bertanya ini kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu di sini setuju atau tidak? Mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju ya. Nah, kalau sama-sama setuju, mari sama-sama kita cegah kanker dan tumor itu mulai dari sekarang.
Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Dari yang kelima ini Bapak Ibu, nomor berapa yang paling sulit untuk Bapak Ibu lakukan? Yang sulit nomor berapa kira-kira Bapak Ibu? 3 dan 4. Olahraga ya Bu ya. Nah, nomor berapa ini kira-kira Bapak Ibu? 5 saja yang sulit? Nah, 4. 4 juga ya Pak ya. Nah, jadi itu supaya dari yayasan kami Bapak Ibu yang paling sulit dilakukan oleh masyarakat itu adalah nomor 4 ya. Hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Saya beri contoh. Bapak Ibu kalau berbelanja buah dan sayur di pasar aja itu sudah ada pengawetnya. Belum lagi nanti kita memasak ditambahkan dengan micin ya Bu ya. Kalau nggak pakai micin nggak enak ya. Nah, karena sudah terbiasa ya. Sebaiknya ganti lagi nih penyajiannya dengan yang alami. Bisa ditambahkan dengan sedikit gula atau menggunakan kaldu jamur. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum maksimal untuk pencegahan kanker dari luar, maka kita harus lakukan pencegahan kanker dari dalam. Mencegah lebih baik daripada mengobati, yaitu dengan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntiknya ini dilakukan dalam 3 bulan berturut-turut. Bulan pertama suntik, bulan kedua suntik, bulan ketiga suntik. Nah, ini bisa tercegah dari kanker dan tumor 5-10 tahun ke depan. Harga 1 kali suntikan menurut survei dari yayasan kami itu tidak ditanggung BPJS ya Bapak Ibu, harganya 1.500.000. Kalau 3 bulan, 3 kali berapa harganya Bapak Ibu? 4.500.000. Itu mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal ya. Mahal dan itu bisa kita benarkan ya Bapak Ibu. Mahal bagi Bapak Ibu yang masih merasa sehat, memang sangatlah mahal. Murah kalau kita banding dengan biaya pengobatan Bapak Ibu. Karena 1 kali kemoterapi sudah mencapai 20-30 jutaan. Bagi Bapak Ibu yang masih merasa mahal, tapi mau mencegah kanker dan tumor, nggak perlu khawatir. Kami ada solusi yang gratis, yaitu dengan mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker, yaitu liposome-inacting protein. Ini banyak sekali Bapak Ibu tanaman di depan kita. Nanti saya lihatkan ya tanamannya apa saja. Saya akan setelah melihat tanamannya, Bapak Ibu bisa budidaya di rumah. Karena dengan budidaya bisa melakukan pengolahan dan pencegahan kanker dari rumah. Nah, kita lihat dulu seperti inilah suntik imunisasi yang dilakukan dengan. Kita lihat dulu manfaat tanaman yang mengandung zat anti kanker. Apa saja manfaatnya bagi tubuh kita ya. Yang pertama, memblokir pertumbuhan sel kanker. Kanker Bapak Ibu kalau masih stadium 1 dan 2 itu biasanya belum merasakan nyeri dan sakit, masih seperti orang sehat-sehat saja. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu ada tidak sekarang yang sudah aktif dalam tubuh kita. Kita konsumsi tanaman yang mengandung zat kanker, menjadi tanaman ini dimatikannya sel kanker dalam tubuh, dikeluarkan melalui keringat atau urin. Yang kedua, mampu mematikan perkembangan sel kanker. Yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya. Jadi kita lihatkan tanamannya apa saja ya. Nanti yang melihat tanaman ini menjelaskannya itu apa-apa. Pada tanaman dipersilakan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Mari kita lihat tanamannya apa saja. Ada yang tahu nih Bapak Ibu? Kunyit. Ini bukan kunyit. Ini temulawak. Temulawak ini mengandung 30% zat anti kankernya. Nah, ini saya ajarkan cara pengolahannya. Ini 13 salah. Ini sudah ditandai dokter dan apoteker. Cara pembaik dan berlainnya. Cara pengolahannya Bapak Ibu, kita ambil minyak, lalu kita ambil bagian tengah dalam dari tukang saja yang kita ambil. Tepi-tepinya kita buang, lalu kita potong kecil-kecil atau tipis-tipis, lalu kita keringkan dan tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi kita angkat saja dalam memasak kering. Setelah kering, kita rebus dengan 1 gelas air, lalu kita minum airnya saja 1 gelas 1 hari sampai 1 tahun. Tidak boleh putus-putus, bisa mencegah kanker dan tumor 5-10 tahun ke depan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sanggup melakukannya? Sanggup. 1 tahun? Tidak boleh. Contoh, Bapak Ibu sudah konsumsi selama 6 bulan, ternyata besoknya putus, itu lawan dari kanker. Nah, jadi harus 1 tahun full, karena selama 1 tahun
antibodi dalam tubuh kita untuk mencegah kanker tumor 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai solusi, kita mempunyai solusi yang kedua. Ada yang tahu Bapak Ibu? Keladi, tapi yang jenis keladi tikus. Nah, keladi tikus ini mengandung 50% zat anti kankernya. Namun keladi tikus yang bagaimana mengandung 50% zat anti kankernya, yaitu keladi tikus yang sudah berbunga sebagai tikus seperti ini. Yang kita ambil kandungannya, bahkan daun dan batangnya saja. Kita ambil daun batangnya, lalu kita potong tikus-tikus tipis-tipis, lalu kita rendam dengan air kuning selama 24 jam untuk menghilangkan racunnya. Setelah direndam, maka kita keringkan dan tidak boleh terkena. Setelah kering baru bisa kita konsumsi. Cara mengonsumsinya, kita ambil satu genggam, lalu kita rebus dengan 1 gelas air, lalu kita minum airnya saja. 1 gelas 1 hari sampai 6 bulan saja bisa terhindar dari kanker dan tumor 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, kira-kira Bapak Ibu penelitian nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 1 ya Pak ya. Lebih gampang, cuma tetap pula katanya. Kalau nomor 2 ini lebih cepat, cuma susah mencarinya. pengolahannya. Nah, kalau Bapak Ibu belum menjadi solusi, kita mempunyai solusi yang terakhir. Ini benar yang terakhir. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini satu jenis sumbernya. Ini bunganya, ini batang daunnya, dan ini umbinya. Mirip kunyit tuh. Ada yang tahu? Jahe. Kunyit putih. Ini bukan kunyit, Kunyit putih. bukan juga. Nah, bukan juga. Nah, ini adalah teman-teman dari Profesor Dr. Gizi Kusuma. Nama artinya Kusuma Zeberia. Kalau kita menyebut dengan bahasa kita itu putih. Nah, sejenis tembakau tapi apa fungsinya? Cara membedakan dengan teman-teman ya, kita lihat dari batang daunnya warna merah seperti ini. Kan bayangkan Bapak Ibu batang daunnya seperti ini. Cara membedakannya di umbinya. Kalau tanaman lain biasanya di tengah-tengah umbinya itu warna kuning-kuningnya, kayak hitam kamar dan keoranye. Tapi kalau temu putih ini putih semuanya, tidak ada warna lain. Nah, namun temu putih yang bagaimana mengambil 95% dari kankernya, yaitu temu putih yang sudah berbunga merah keunguan seperti ini. Nah, lama tubuh berbunga seperti ini yaitu 2 tahun baru bisa ditawarkan. Lagi cantik-cantik bunga seperti ini, lagi mekar-mekarnya kita cabut, kita ambil umbinya, lalu kita ambil bagian tengah dalam saja rempang saja yang kita ambil, lalu kita potong tipis atau tipis, lalu kita keringkan dan tidak boleh terkena sinar matahari. Setelah kering, kita akan tahu seperti bubuk kopi seperti ini. Nah, seperti ini baru bisa kita konsumsi. Cara mengkonsumsinya kita ambil 1 sendok teh, lalu kita tutup dengan 1 gelas air, lalu kita konsumsi 1 gelas 1 hari sampai 3 bulan saja bisa terhindar dari kanker dan tumor 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini bicara dari 2 tanaman tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, temu lawak, gaji tikus dan temu putih ini tidak boleh dicampurkan apapun, murni ini saja. Tidak boleh dicampurkan gula, madu, susu dan lain-lainnya. Temu lawak, gaji tikus hanya bisa mencegah kanker dan tumor, ternyata temu putih ini bisa mengobati kanker, tumor, minum dan kista. Caranya dinaikkan dosisnya menjadi 3 kali 1. 1 sendoknya pagi, 1 sendoknya siang, dan 1 sendoknya malam. Dan ternyata nih Bapak Ibu, menurut survei dari Dr. Apotheker, ternyata temu putih ini banyak khasiat lainnya, bisa mengobati asam urat, diabetes, asam kronis, lambung, masalah keputihan dan anti sinusitis, kolesterol ambles, dan juga bisa meningkatkan kita ditambah juga dengan yang dan juga bisa untuk perubahannya. Nah, kalau ada Bapak Ibu masalah seperti ini, konsumsinya 3 kali 1. Contoh, ada Bapak Ibu terkena asam urat atau mah atau darah tinggi ada? Nah, kalau ada itu sekalian semuanya disebutkan. Bukan 1 saja, tapi konsumsinya 3 kali 1. Ibaratnya Bapak Ibu menyelam sambil minum air. Penyakit kita terobati, kita juga terhindar dari kanker dan tumor 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, sepertinya penjualan Bapak Ibu yang kita bagi di provinsi Maluku. Nah, yang berbunga kan cuma 2 batang. Jadi yang kita ambil 1 bunga seperti ini. Lagi makan-makan yang bunga seperti itu, lagi cantik-cantik, kita cabut, kita ambil umbinya. Tapi kalau sudah rontok bunganya, sudah layu bunganya, itu sudah pura-pura dari segi kankernya. Jadi percuma Bapak Ibu. Jadi yang kita ambil besar, bunganya mekar merah cuma seperti ini. Dan ini adalah salah satu kegiatan yayasan kami, membudidayakan bibit putih yang nantinya kita bagikan secara gratis kepada peserta sosialisasi. Sama seperti tadi.
Ada yang mau Bapak Ibu bikinnya? Mau. Nah, nanti diberikan satu orang satu tugas secara gratis. Tapi Bapak Ibu yang pulang langsung ke kantor pesan kita yang ada di Sumatera Barat. Kalau ada Bapak Ibu yang jalan ke Sumatera Barat, pada nanti dulu kita nanti diberikan satu orang satu tugas secara gratis. Dan ini nomor kontak Ibu Lola yang boleh difoto ataupun catat. Ini boleh konsultasi atau bertanya gratis di dalam. Nah, mungkin sampai sini saja sosialisasinya. Saya kasih kita jawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Boleh bertanya? Ada pengikutnya secara sini kelihatan Bapak Ibu? Tanamannya? Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu ciri-cirinya seperti ini, nah, biar memastikan itu temu putih atau tidaknya, nanti Bapak Ibu boleh cabut dulu. Nanti dipatahkan bunyinya. Kalau ada warna kuning-kuningnya, ada warna-warna hitam-hitam, berarti itu bukan temu putih. Tapi kalau putih semuanya berarti itu temu putih. Nah, tapi yang kita ambil itu yang sudah berguna. Karena yang sudah berguna itu paling banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Bukan hanya untuk mencegah kanker tumor dan saja, tapi bisa untuk mengobatinya juga. Bahkan juga bisa untuk mengobati beberapa penyakit seperti ini juga. Misalnya, Bapak Ibu ada terkena mah, biasanya kalau kita konsumsi obat kan cuma untuk rasa ini saja, tidak untuk menyembuhkan. Tapi kalau kita konsumsi tumbuhan tersebut ini disembuhkannya, dia tidak kambuh kembali. Tapi konsumsinya 3 kali sehari. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu?